Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita mulai dengan doa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mengawali seluruh acara kami, seluruh aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita masih tetap sama dengan judul yaitu berkat-berkat khusus bagi orang-orang pilihan Allah. Nas pokok kita tetap sama, Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita masuk sekarang pada ayat yang ketiga, yaitu berkat yang ke-8 yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah. Ayat yang ketiga demikian bunyi firman Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Hari ini kita akan membahas tentang berkat yang ke-8 yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah, yaitu tentang ketekunan. Ketekunan ini adalah berkat khusus bagi orang percaya. Manusia di dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tidak lagi memiliki yang namanya ketekunan. Sebab itu ketekunan ini masuk kategori berkat khusus bagi orang pilihan Allah. Nah, ketekunan dalam hal apa saja yang harus dimiliki oleh orang percaya? Sebab ketekunan ini penting loh. Ya. Ketekunan dalam hal apa saja? Yang pertama kita mulai. Orang percaya harus memiliki ketekunan dalam mempertahankan iman. Mempertahankan iman dimaksud di sini bukan berarti kalau tidak pertahankan iman hilang, tidak. Iman itu berasal dari Allah. Ketika Allah memberi, Allah tidak pernah mengambil lagi. Nah, kenapa ada pakai istilah mempertahankan iman? Artinya orang percaya harus hidup di dalam iman. Ya, tetap hiduplah di dalam iman. Kita lihat, ya, kenapa kita harus tetap hidup di dalam iman? Ya, karena hanya imanlah yang membuat orang percaya bisa memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi tantangan hidup di dalam dunia ini. Tantangan hidup banyak, masalah dan sebagainya. Ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ya. Tapi sebelum kita akan masuk ke dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, kita akan baca dulu ke Kolose 1 ayat yang ke-23. Kita akan buka kitab Kolose, ya. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Bertekun, ya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Orang percaya itu harus tekun hidup di dalam iman. Sebab perjalanan hidup orang percaya, Rasul Paulus katakan, bukan karena melihat tetapi karena iman. Ya, Roma 1 ayat 17 berkata, orang yang benar akan hidup oleh iman. Mengapa kita harus hidup tekun di dalam iman? Kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, yang beriman bahwa Yesus adalah anak Allah? Perhatikan 1 Yohanes 4, ya. Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, orang-orang yang sudah lahir baru, ya, mengalahkan dunia, dapat mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia di sini banyak, dunia sakit penyakit, dunia kesukaran dan sebagainya. Kata dunia di sini dalam tanda petik, ya, bukan secara harfiah. Jadi yang bisa mengalahkan masalah-masalah hidup di dalam dunia ini, orang percaya yang bertekun di dalam iman. Sebab imanlah yang mengalahkan dunia. Ada lagu Pantai Kosta tempo dulu yang berkata apa? Iman yang beri menang, iman yang beri
Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Ya, iman yang memberikan kita kemenangan. Kemudian ada lagu yang girang-girang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya atau beriman itu memberikan kemenangan. Kita sakit, ya, kita berdoa dengan iman, pasti kita akan mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, imanlah yang memberikan orang menang menghadapi segala masalah yang dihadapi. Itu yang pertama, saudara, ya. Kemudian kenapa kita harus bertekun, ya? Itu yang pertama. Kita harus bertekun di dalam iman. Kemudian yang kedua, ketika kita bertekun di dalam iman, apapun yang kita doakan, ya, berdoa karena iman, berdoa dengan iman, akan mendatangkan dampak yang luar biasa. Ya. Markus 11 ayat 24, di sana dikatakan apa? Markus 11 ayat 24, kita baca ayat itu. Markus 11 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya, percayalah, berimanlah, ya. Percayalah bahwa kamu telah, bukan akan, ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita tetap bertekun dalam iman, kita akan menghadapi kemenangan dalam peperangan rohani, dalam segala masalah. Dan kalau kita berdoa dengan iman, dampaknya luar biasa. Yang penting begitu kita berdoa, kita percaya kita telah, bukan akan, kita telah meyakini bahwa kita akan memperoleh. Itu pasti terjadi. Contoh, kita lihat Yakobus pasal 5, ya. Yakobus pasal yang kelima, ini contoh yang konkret, saudara, ya. Saya tunjukkan contoh-contoh yang konkret. 1 Yohanes 5. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ingat Alkitab yang bilang, Elia sama manusia biasa sama seperti kita, tidak ada bedanya. Tapi apa yang membedakan? Nah, tidak bedanya, tapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Ya, kita lihat. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Makanya kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, di samping dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa kita telah, bukan akan, kita telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi, ya. Dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ini contoh konkret Markus 11 ayat 24. Ketika dia berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dia telah, bukan akan, dia telah. Dia yakin dia telah menerima. Hal itu pasti terjadi. Dan terjadi apa yang terjadi, saudara? 3,5 tahun. Pada waktu Israel dipimpin oleh Raja Ahab, apa yang terjadi? Elia berkata, Elia tidak tunggu berita dari Tuhan. Elia ngomong dengan imannya. Ahab, lu perlu tahu. Dalam tahun-tahun ini, ternyata 3,5 tahun, saudara. Dalam tahun-tahun ini, kalau tidak aku katakan, tidak akan turun hujan. Kecuali aku katakan. Dia nggak, Tuhan suruh ngomong, dia ngomong dengan imannya. Kita lihat, kalau kita hidup di dalam iman, pasti terjadi apa yang kita katakan. Pasti akan terjadi apa kita imani, kita akan miliki, kita pasti terjadi. Kita lihat bukti. 1 Raja-Raja 17. Ini bukti Markus 11 ayat 24. Jadi bukan tidak ada contoh, ada contoh. 1 Raja-Raja 17 ayat, kita akan lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perhatikan, saya baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, ya, Raja Israel, demi Tuhan yang hidup Allah Israel. Dia ngomong, bukan Tuhan suruh dia ngomong kepada Ahab. Dia ngomong dengan imannya, ya. Dia membuktikan bahwa Allah yang diyakini, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, mampu mengabulkan apa yang kita rindukan, kita butuhkan. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Lihat yang Elia katakan. Jangankan hujan, embun pun selama 3,5 tahun tidak akan ada di muka bumi pada zaman itu. Dahsyat tidak iman dari Elia? Kalau kita hidup tekun di dalam iman, dahsyat, dan itu terbukti. Boro-boro hujan, embun tidak akan turun. Nah, karena Elia ngomong begitu kepada Ahab, ayat 2, Tuhan bilang apa sama Elia? Ya, perhatikan ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan. Jadi apa yang Elia ucapkan bukan atas
inisiatif Tuhan. Itu imannya. Imannya. Maka karena Elia berani berkata begitu, Tuhan pun mengambil resiko. Bukan resiko, tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia mampu melakukan apa, seperti apa yang Elia katakan. Apa yang Elia katakan? Boro-boro hujan, embun 3,5 tahun ini tidak akan muncul. Betul, tidak muncul. Makanya Tuhan bilang apa? Ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah. Nah ini, Tuhan mau menunjukkan bukti perkataan Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6, pada waktu itu, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ternyata terbukti. Setelah firman Tuhan, setelah Elia berkata, sejak hari ini, kecuali aku katakan tidak akan turun hujan, ternyata embun pun tidak turun. Dan Tuhan suruh Elia menghindar dari Raja Ahab, karena dia akan dibunuh oleh Isabel. Dan apa yang terjadi? Dia menghindar pergi ke tepi sungai Kerit. Selama di sana dia Tuhan pelihara. Dia minum air dari sungai Kerit dan diberi makan oleh burung gagak yang diutus Tuhan. Tapi saudara tahu. Ayat 8 saya akan bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah, bersiaplah, pergi ke Sarfat dan yang termasuk daerah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-7 berkata apa? Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Saudara mau tahu, saya belum pernah ke Israel. Saya belum pernah lihat sungai Kerit. Sungai Kerit yang lebar dan dalam, airnya sampai kering. Tidak ada air. Saking panasnya, kemarau panjang 3,5 tahun melanda Israel pada masa itu. Kita lihat, Tuhan tetap memelihara orang yang punya iman. Tuhan memelihara orang yang hidup oleh iman. Elia dibilang, sekarang engkau pergi. Sungai itu tidak bisa memberi engkau minum. Dia pergi kemana? Bukan janda yang kaya, janda Sarfat yang sangat miskin, dan Tuhan pelihara di sana. Kalau kita hidup dengan iman, tekun di dalam iman, masa pandemi belum berakhir di Indonesia, cuman baru berubah statusnya, ya, new normal. Artinya diberikan kebebasan oleh pemerintah, tetapi kesukaran masih melanda Indonesia. Saudara ingat, masa kelimpahan dan kelaparan akan datang, tetapi orang yang percaya Tuhan dipelihara oleh Tuhan, bukan oleh orang-orang hebat. Orang-orang yang kita lihat tidak mampu, justru itu yang Tuhan pakai menolong kita. Saudara, inilah bukti bahwa orang yang percaya harus tekun di dalam iman. Ya, yang kedua tadi saya katakan bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, tapi karena saya tidak punya waktu lagi, nanti kita akan bahas kembali, karena memang sudah kita bahas, tapi tidak apa. Ada waktunya kita akan bahas lagi betapa pentingnya ketekunan itu. Yang pertama, orang percaya harus tekun hidup di dalam iman, saudara. Dalam kondisi Indonesia hari-hari ini, iman harus kita andalkan. Ketika kita andalkan iman, Elia dipelihara Tuhan, kita pun pasti dipelihara Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa kembali besok pagi dalam waktu yang sama. Kita akhiri dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Pagi yang indah ini, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa kami sebagai orang beriman betul-betul harus hidup di dalam iman, tekun di dalam iman, sehingga kami boleh beroleh kemenangan demi kemenangan, dan kami akan mendapatkan jawaban dari apa yang kerinduan kami. Tuhan akan mengabulkan sebagaimana Tuhan mengabulkan apa yang disampaikan oleh Elia kepada Ahab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali besok hari.